Halo guys, selamat datang kembali di channel 5 menit, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Amin. Di film kali ini, Mimin akan merangkum kembali sebuah alur film yang bergenre film drama sejarah perdinastian. Bercerita tentang seorang pendekar pedang, yang harus menyembunyikan identitasnya, sejak kematian sang raja. Di dalam film ini juga diperankan oleh aktor kebanggaan Indonesia yaitu Joe Taslim, tentunya akan semakin menarik. Penasaran dengan isi filmnya? Yuk kita gaskan. Film ini berdasarkan peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Pada tahun lunar 1623, pasukan pemberontak yang dipimpin Lim Mok Yo dan Min Seung Ho akan menyerang rajanya sendiri, yaitu Raja Gyeong Haegun. Raja ke-15 dinasti Joseon atau Korea. Karena raja dianggap tidak memihak dinasti kedua lainnya, yang sedang bertarung yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Sedikit penjelasan pada tahun itu, sang Raja Joseon tidak memihak atau memilih netral kepada keduanya karena demi kebaikan rakyatnya. Karena dianggap tidak memihak kepada salah satunya, sang raja dianggap tidak peduli terhadap salah satu dinasti, dan terjadilah suatu pemberontakan. Lanjut ke cerita, terlihat seorang pemuda, pendekar terbaik di Joseon sekaligus pengawal sang raja bernama Gyeom Sabok, yang sedang melawan pasukan pemberontak sendirian demi melindungi Raja Gyeong Haegun. Min Seung Ho sebagai pemberontak yang juga pendekar pedang yang tangguh kemudian maju untuk menantang berduel kepada Gyeom Sabok. Dan inilah, The Swordsman, sang pendekar pedang. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang ayah dan anak di sebuah pegunungan. Dia adalah Gyeom Sabok yang sudah mengganti namanya menjadi Taeyul, dan seorang anak bernama Taeyok. Mereka bekerja sebagai penjual kulit hewan. Terlihat mata Taeyul yang semakin mengabur dan memburuk, kemudian Taeyok menemui seorang tabib untuk menanyakan kondisi mata ayahnya. Sang tabib pun berkata akan mata ayahnya sudah semakin parah dan bisa saja mengalami kebutaan total. Sang tabib pun memberikan saran untuk segera pergi ke sebuah pos perdagangan. Ia pun berdalih pejabat pos perdagangan mempunyai hutang kepadanya. Ujar sang tabib. Taeyok pun kemudian meminta ayahnya untuk bersama-sama turun gunung mencari obat ke pedesaan, namun Taeyul enggan untuk menuruti Taeyok, sehingga Taeyok pun menjadi heran akan niat baiknya. Demi kesembuhan mata ayahnya Taeyok pun memutuskan pergi sendiri untuk mencari obat, namun sebagai seorang ayah Taeyul pun akhirnya terpaksa ikut dengan Taeyok demi keselamatan anaknya. Kemudian terlihat sekumpulan pejabat sedang melakukan pembicaraan. Saat ini raja yang dibuat makar terdahulu sudah mempunyai raja baru yaitu Raja Injo. Terlihat sedang membicarakan kaum wanita di Joseon, yang dijadikan budak oleh dinasti Qing, karena saat itu dinasti Qing berhasil menjajah Joseon yang memihak kepada dinasti Ming. Wanita-wanita Joseon bisa dibebaskan asal dibayar dengan harga tinggi, tapi karena keuangan mereka terbatas dan tidak mempunyai kekuatan tempur melawan dinasti Qing. Mereka pun mencoba akan bernegosiasi dengan mengutus pejabat Lim Mok Yo ke bagian perbudakan dinasti Qing yang disebut Wangbang. Sementara Min Seung Ho yang dulu ikut memberontak memutuskan untuk keluar dari dinasti Joseon, karena merasa bersalah akan apa yang dilakukannya terdahulu, yang membuat dinasti Joseon dijajah oleh dinasti Qing. Taeyul dan Taeyok pun sampai di perkotaan. Taeyok pun sangat gembira berada di sana karena selama ini selalu tinggal di hutan bersama sang ayah tercinta. Kemudian terlihat pasukan-pasukan Qing, yang sedang mengambil beberapa wanita Joseon dengan brutal memaksa. Sang suami dan keluarganya pun ingin membebaskan namun apa daya tidak punya uang. Dengan memohon dan bersujud berharap untuk dibebaskan malah ditampar tanpa belas kasihan sedikitpun. Di sini pun Taeyok ingin membelanya, namun dicegah oleh sang ayah, karena sang ayah tidak mau ada masalah untuk putrinya. Setelah itu datanglah pasukan Joseon. Tapi ketika mereka tahu keributan itu disebabkan oleh pasukan barbar dari Qing, mereka hanya bisa diam tak berdaya dan meninggalkan tempat tersebut.
Di sisi lain, Lee Mo-kyo bertemu dengan pasukan King, dengan seorang penerjemah, karena orang-orang King tak bisa bahasa Joseon. Tak lama kemudian datanglah kepala Huang Bang, pemimpin dari penjual wanita perbudakan bernama Guru Tai. Guru Tai adalah sepupu dari Kaisar King, yang diperankan oleh Zo Taslim. Dalam percakapan tersebut ternyata Guru Tai bisa berbahasa Joseon sehingga tidak perlu penerjemah lagi. Sambil ditemani 3 algojo anak buahnya, Guru Tai terlihat sangat arogan, bengis dan mengolok-ngolok Joseon. Melihat hal seperti itu, Min Seung-ho sebagai pendekar Joseon pun marah tak terima. Salah satu algojo pun akan menyerang namun ditahan oleh Guru Tai. Untuk merubah suasana, Guru Tai pun menyarankan akan latih tanding dan mereka pun setuju akan hal itu. Saat ingin bertanding, Lee Mo-kyo pun berbisik, agar Min Seung-ho mengalah dalam pertandingan, namun dengan sikap pendekar pedang ia pun tak peduli. Dan dalam satu ronde saja Min Seung-ho pun membuat sang algojo kalah, sehingga membuat Guru Tai sangat terkesan dan meninggalkan tempat tersebut. Taeyul dan Taeok kemudian datang ke pos perdagangan menemui Hwaseon, namun saat ingin meminta obat, ternyata biksu yang di awal bicara bahwa pos perdagangan punya utang kepadanya ternyata berbohong, malah sebaliknya. Ia pun berkata obat herbal itu sangatlah mahal, untuk mendapatkannya harus punya koneksi pejabat tinggi. Tak ingin sia-sia, Taeok pun menawarkan kulit hewan untuk dijadikan mahar membeli obat, namun harga dari kulit itu pun tidaklah cukup untuk membelinya. Dengan rasa kecewa mereka pun pergi untuk pulang kembali. Saat beberapa langkah pulang, Taeyul sempat berpapasan dengan Guru Tai dan 3 algojonya. Insting pendekar pun mulai terasa di sana. Di pos perdagangan, Guru Tai pun menawarkan kepada Hwaseon agar menjual para perempuan lokal kepadanya untuk diperdagangkan, namun dengan tegas, tentu Hwaseon pun menolaknya dan meminta Guru Tai untuk beristirahat. Di perjalanan, Taeyul memberikan kejutan kepada Taeok dengan memberikan gelang, tentu Taeok sangat gembira sekali. Tiba di kaki gunung mereka pun bertemu dengan emak-emak yang dulu pernah menyusui Taeok di masa kecil, dan mereka pun singgah di sana. Di malam hari terlihat Hwaseon dipanggil oleh Lee Mo-kyo, yang meminta bantuan agar dicarikan seorang gadis untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Tanpa rasa curiga Hwaseon pun setuju untuk membantunya. Dan teringat akan gadis yang datang di siang hari tadi yaitu Taeok. Kemudian di pagi hari, Taeyul bangun dari mimpi masa lalunya yang sedang bertarung dengan Min Seung-ho. Di pertarungan tersebut sempat beradu pedang yang menyebabkan ujung pedang Taeyul patah dan serpihannya mengenai bola matanya. Hal itu juga yang menyebabkan Taeyul mengalami gangguan kebutaan pada bola matanya. Mendapat firasat tidak baik, Taeyul pun pergi ke suatu tempat, di mana Taeyul memastikan orang yang membuat pedang miliknya masih hidup, dan mungkin berguna pada suatu saat nanti. Kemudian di waktu yang sama, Hwaseon pun tiba di kediaman Taeok. Hwaseon pun memberi kabar bahwa Taeok diminta untuk merawat ibunya Lee Mo-kyo, dengan imbalan akan diberikan obat herbal untuk kesembuhan mata sang ayah. Tentu hal itu membuat Taeok sangat gembira dan menyetujuinya tanpa sepengetahuan ayahnya. Selang tak lama, Taeyul kembali ke kediamannya. Taeok pun tak ada di sana. Emak-emak tersebut pun memberitahukan bahwa Taeok ikut dengan Hwaseon. Tanpa berpikir panjang, Taeyul pun menyusul ke sana. Di pos perdagangan, betapa terkejutnya Hwaseon saat melihat 3 algojo sedang melakukan mesum di tempatnya. Gak terima dengan kemarahan Hwaseon, 3 algojo itu pun mengajak Hwaseon dan temannya bertarung. Tanpa perlawanan yang sengit, 3 algojo itu pun dengan mudahnya meringkus keduanya bahkan tanpa senjata sekalipun. Kemudian tiba-tiba, saat salah satu algojo ingin menyerang Taeok, tiba-tiba Taeyul pun datang. Dengan sikap rendah hati Taeyul pun meminta pengampunan dari 3 algojo tersebut,
untuk membebaskan Taeyok, bahkan ia pun rela untuk berlutut di hadapannya. Dengan kurang ajarnya Algojo tersebut akan membebaskan mereka dengan syarat memberikan keperawanan Taeyok. Oh, belum tahu dia. Lalu tiba-tiba salah satu Algojo menyerang Taeyul, karena dia tahu bahwa Taeyul mengerti cara memegang pedang. Pertarungan yang sebenarnya tidak diinginkan Taeyul pun terjadi. Nah, lo baru tahu kan siapa yang mereka lawan. Di kejauhan, Min Seung-ho pun melihat kejadian tersebut, dan menyadari bahwa itu adalah lawannya terdahulu, sang pengawal Raja Geom Sabok. Kemudian film pun flashback di masa lalu. Saat ia bertarung dengan sang pengawal Raja Geom Sabok atau nama sekarang Taeyul. Di pertarungan tersebut, Taeyul terdesak karena ujung pedangnya yang patah dan mengenai matanya. Seketika itu pun sang raja menghentikan pertarungan tersebut dan memilih untuk menyerahkan dirinya. Namun sebelum itu sang raja pun memberikan potongan bajunya dan meminta Geom Sabok untuk menjaga dan merawat anaknya. Sejak saat itulah ia pun mengganti namanya dari Geom Sabok menjadi Taeyul, demi menjaga Taeyok yang sebenarnya putri dari sang raja. 그만 쉬고 내일 무슨 말이냐? Taeyul akhirnya membuka rahasia dan menceritakan asal-usul Taeyok, dan Taeyok tidak peduli dan tetap menganggap Taeyul sebagai ayah kandungnya. Namun Taeyul pun tetap teguh akan mencari obat untuk ayahnya dengan menjadi anak angkat dari Lee Mo-kyo karena itu satu-satunya cara mendapatkan obat untuk kesembuhan ayahnya. Walaupun dengan berat hati Taeyul pun pasrah, dan tidak bisa apa-apa untuk melarangnya. Di lain tempat, Min Seung-ho melihat pertemuan para pejabat di kediaman Lee Mo-kyo, dan menguping pembicaraan mereka. Ternyata, dengan teganya Lee Mo-kyo dan pejabat lainnya sengaja mencari anak-anak angkat untuk digantikan dengan anak kandung mereka yang akan diberikan kepada Guru Tai sebagai jaminan keamanan untuk Joseon. Nah, berarti Taeyok yang akan dijadikan anak angkat Lee Mo-kyo itu adalah jebakan, yang ada Taeyok akan diberikan kepada Guru Tai untuk dijadikan budak. Di samping itu, Lee Mo-kyo juga akan mengirimkan surat kepada Raja Injo agar melawan dinasti Qing yang sudah semena-mena tidak manusiawi. Di pagi hari, dengan berat hati Taeyok pun berpamitan sembari meminta si ibu warung untuk menjaga ayahnya. Taeyok pun akhirnya pergi meninggalkan ayahnya sembari menangis dan memandangi gelang yang diberi ayahnya. Di lain tempat Guru Tai mengetahui surat perlawanan Lee Mo-kyo dan para pejabatnya. Guru Tai kemudian merencanakan akan membantai seluruh para pejabat Joseon sekaligus membunuh Taeyul karena telah mempermalukan 3 algojonya dengan pasukan rahasia. Scene kembali ke Taeyul, terlihat suasana hatinya sangat sedih sekali ditinggal sendirian, si ibu warung pun menghiburnya agar tetap ikhlas demi kebaikan masa depan Taeyok. Taeyul pun akhirnya memutuskan pulang kembali ke gunung. Di tengah jalan ia melihat orang berkerumun. Dan ternyata mereka melihat ibu dan anak yang bekas budak telah bunuh diri saking malunya pada orang-orang disebut pelacur, karena di masa itu wanita-wanita budak sudah pasti diperkosa dan menjadi pelampiasan nafsu para penjahat. Lalu saat Taeyul di perjalanan pulang tiba-tiba ia diserang oleh pasukan rahasia. Di sini kita akan melihat skill sesungguhnya dari Taeyul. Semua pasukan rahasia pun habis dibantai dengan pedang patahnya. Merasa ada yang tidak beres dan teringat kepada Taeyok. Taeyul pun bergegas lari mencari keberadaan Taeyok. Di kediaman Lee Mo-kyo, beberapa anak angkat yang akan dikirim kepada Guru Tai, termasuk Taeyok yang akan ditukar dengan anak kandung Lee Mo-kyo. Namun tiba-tiba, datang pasukan khusus dan Guru Tai membantai semua pejabat. Taeyok yang ketakutan pun bersembunyi namun tetap saja ketemu oleh anak buah Guru Tai. Mereka pun dibawa dan dipaksa berlutut di hadapan Guru Tai termasuk Lee Mo-kyo juga yang masih dibiarkan hidup. Satu persatu pejabat di sana dibunuh, namun saat giliran Taeyok yang akan dibunuh, salah satu algojo memberikan kabar bahwa Taeyok adalah anak dari pria bertongkat atau Taeyul. Mendengar hal itu akhirnya Guru Tai tahu betapa liciknya Lee Mo-kyo yang menumbalkan orang lain demi menyelamatkan anaknya sendiri. Tak lama kemudian datanglah Min Seung-ho.
Lee Mokyo pun sangat senang karena ada bala bantuan, tapi ternyata Min Seng Ho sudah membelot karena ia sudah tahu betapa liciknya juga Lee Mokyo yang tega mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadinya. 잘 알고 있지 않은가? 그건 그저 당신들을 위한 것. Di pos perdagangan, salah satu algojo membantai semua yang ada di sana sembari mencari keberadaan Taeyul. Tepat saat Hua Seon akan dibunuh tiba-tiba Taeyul datang. Tanpa basa-basi sang algojo itu dihabisi oleh Taeyul. Mantap! Sehabis itu Taeyul pun menodongkan pedangnya kepada Hua Seon, menanyakan keberadaan Taeyul. Tiba di kediaman Lee Mokyo, betapa terkejutnya mereka semua orang sudah dibantai. Merasa bersalah, Hua Seon pun mengatakan bahwa ia hanya disuruh Lee Mokyo untuk mencari anak angkat dan gak tahu kalau itu akan diberikan kepada Guru Tai untuk dijadikan budak. Setelah diberitahu antek-antek Guru Tai ada di rumah bordir, Taeyul pun pergi dan menyuruh Hua Seon untuk jangan ikut campur dan berlindung saja. Di kediaman sang raja, Lee Mokyo akan mengadu ke Raja Injo karena anak satu-satunya telah dibawa oleh Guru Tai. Namun saat masuk ke ruangan, ternyata Guru Tai sudah ada sana. Dan Raja Injo tidak bisa apa-apa memilih tunduk kepada dinasti Qing. 함께하시지요. Di kediaman rumah bordir, Taeyul pun mengamuk, menebas semua anak buah Guru Tai yang ada di sana, dan tersisa satu orang memberitahu lokasi penyekapan serta mereka juga membawa ibu warung yang sempat Taeyul dan Taeyok tinggal. Dan akhirnya orang itu pun ditebasnya juga. Mantap! Di sebuah kamp perbudakan, terlihat seorang bapak-bapak ingin melepaskan istrinya, namun dengan tega mereka menyiksanya. Sampai akhirnya Taeyul pun tiba dan menghabisi satu persatu para penjaga. Di dalam kamp Taeyul melihat si ibu yang akan diperkosa, makin sadisnya ia membantai dengan dinginnya. Tersisa satu penjaga yang ketakutan dan membuka penjara para tawanan budak, dan memberitahu tawanan-tawanan muda, telah dibawa ke suatu tempat khusus oleh Guru Tai termasuk Taeyok. Dan setelah itu Taeyul membakar kamp tersebut serta membebaskan semua tawanan di sana dan pergi ke dinasti Qing. Di lain tempat Lee Mokyo dan para pasukan nekat akan menyerang pasukan Qing demi menyelamatkan anaknya tanpa sepengetahuan Raja Injo. Saat bernegosiasi, tiba-tiba salah satu algojo dinasti Qing tanpa basa-basi menyerang pasukan Joseon. Para pasukan Joseon pun kembali menyerang dengan senjata pedangnya. Namun hal itu tak sebanding dengan pasukan Qing yang menggunakan senjata api dan menghabisi semua pasukan Joseon. Hanya tersisa Lee Mokyo seorang diri. Dan saat para algojo ingin membunuhnya, tiba-tiba datang Taeyul dengan tawanan yang ia bawa. Sang algojo itu menyerang dengan senjata, namun Taeyul dengan sigap menangkis dan mengenai tawanan tersebut. Setelah itu baku hantam pun terjadi. Mendengar keributan terjadi, pasukan bersenjata itu pun ikut menyerang Taeyul. Namun lagi-lagi Taeyul dengan cerdiknya menjadikan salah satu algojo sebagai tameng dirinya, dan menghabisi semua pasukan bersenjata. Hanya tersisa satu algojo lagi. Namun tiba-tiba pasukan rahasia berdatangan ke Mabli dengan jumlah yang banyak, tak ada pilihan lain ia pun membantai semua pasukan tersebut walaupun dengan kondisi mata yang mulai mengabur. Melihat gesitnya Taeyul membunuh, salah satu algojo pun kabur ketakutan. Lee Mokyo pun baru menyadari, yang di hadapannya itu adalah Geom Sabok sang pembela raja terdahulu. Saat itulah Lee Mokyo memohon kepada Taeyul untuk membantunya, membebaskan anaknya, namun Taeyul tidak peduli karena kejadian ini juga adalah ulahnya terdahulu. Dan kemudian Taeyul pun pingsan.
Di kediaman Guru Tai, Min Seng Ho pun datang. Berniat mengakhiri konflik, malah diancam akan membunuh seluruh rakyat Joseon jika tidak bisa mengakhiri nyawa Taeyul. Tidak ada pilihan, ia pun setuju akan membunuh Taeyul walaupun dengan taruhan nyawanya sendiri. Di lain tempat Taeyul pun sadar setelah dirawat dan diobati matanya oleh Hwaseon. Walaupun pengobatannya sementara saja, Taeyok berterima kasih dan pergi untuk menyusul Taeyul anaknya. Dan ternyata saat Taeyul datang ke tempat penempa pedang waktu itu, ia sudah memesan pedang dan mengambilnya. Taeyul pun langsung cabut menuju kediaman Taeyok di penjara. Sesampainya di sana, ternyata Min Seng Ho pun sudah menunggunya mengajak Taeyul untuk berduel sampai mati. Min Seng Ho pun berdalih yang ia lakukan demi menyelamatkan orang-orang Joseon dari kehancuran. Padahal kalau menurut Mimin mending berkomplot bersama Taeyul ya. Ya namanya juga film. Hal itu pun membuat Taeyul tak peduli dan hanya mementingkan anaknya saja Taeyok. Dan duel pun dimulai. Taeyul pun memenangkan duel tersebut tanpa harus membunuh Min Seng Ho lalu berbalik pergi. Namun tiba-tiba Guru Tai pun datang dan menggorok leher belakang Min Seng Ho karena yang kalah harus menerima kematian. Setelah itu Guru Tai pun menantang Taeyul berduel di ring. Sambil memperlihatkan gelang Taeyok, Guru Tai pun berjanji akan melepaskannya jika Taeyul memenangkan duel tersebut. Pertarungan terakhir dua pendekar pedang terbaik pun dimulai. Di awal ronde, Guru Tai berhasil menyabet tangan dan kaki Taeyul, namun semangat Taeyul kembali muncul saat melihat Taeyok dibawa dan dirantai oleh cem-ceman Guru Tai yaitu Angelina. Di ronde kedua Taeyul pun mengikat tangannya dengan kain dan bersama pedangnya, dan yang terjadi. Kesempatan itu pun ia ambil untuk membunuh Angelina saat di dekatnya. Melihat Guru Tai emosi, kesempatan itu ia manfaatkan, dan yang terjadi. Taeyul pun berhasil menghunuskan pedangnya ke leher dan ke perut Guru Tai. Sudah pasti dong meninggal. Di akhir, Taeyul pun menghampiri Taeyok dengan mata sudah buta. Dalam keadaan itu pun Taeyok sangat bahagia dan berjanji untuk selalu bersama. Kemudian film pun flashback saat Geom Sabok atau Taeyul sedang berlatih dengan sang raja. Melihat bakat yang biasa, sang raja pun menghadiahkan pedang kerajaan kepadanya melalui Min Sung Ho yang masih dipakainya hingga saat ini. Sebagai pengingat kepada Geom Sabok untuk selalu melindungi anak sang raja yaitu Taeyok. Dan janji itu pun ia tepati sampai saat ini.